Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Alia Nida Tendiansyah, teman-teman bisa panggil aku Alia. Aku mahasiswi program studi ilmu gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, teman-teman, di sini, di konten kali ini, aku mau membahas tentang apa sih perbedaan dari konsep 4 sehat 5 sempurna dengan konsep perumahan isi piringku. Simak terus videonya ya. Oke, teman-teman, di sini mungkin teman-teman familiar dengan konsep 4 sehat 5 sempurna. Konsep 4 sehat 5 sempurna ini sudah ada sejak tahun 1952. Nah, arti dari 4 sehat 5 sempurna sendiri itu yang berarti 4 sehat menu makan yang mengandung makanan pokok, mengandung lauk pauk, sayur dan juga buah, dan susu sebagai, pelengkap dari konsep ini. Seperti itu teman-teman. Tetapi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat penyempurnaan oleh ahli gizi dari konsep 4 sehat 5 sempurna, beralih menjadi konsep, gizi seimbang atau isi piringku itu. Nah, di dalam isi piringku itu tidak hanya membahas tentang, makanan dan minuman yang seharusnya kita konsumsi setiap kali makan, tetapi juga berisikan, bagaimana sih porsi yang tepat dalam satu kali makan atau dalam satu kali porsi kita makan, gitu ya. Oke, jadi konsep dari, isi piringku sendiri itu bertujuan agar kita, seimbang nih dalam mengonsumsi makanan, sehingga tidak terjadi kekurangan, suatu zat gizi di dalam tubuh kita. Oke, teman-teman paham ya sampai sini? Oke, kita masuk ke konsep isi piringku. Kita bahas lebih detail ya. Jadi, konsep isi piringku itu merupakan, bagaimana sih porsi makan yang seimbang sedalam, kita sekali makan gitu ya. Teman-teman bayangin nih atau bisa lihat gambar, ya, di sini terdapat satu, porsi atau satu piring, setiap kali kita makan. Nah, teman-teman bayangin nih, dalam satu piring itu ada satu lingkaran full, oke, ada satu lingkaran full. Di sini kita akan bagi menjadi 2. Kita bahas terlebih dahulu. Jadi di sisi yang sini nih, itu terdapat, porsi makan sebanyak 3/4 dari satu piring, itu berisi makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi atau bisa kentang, seperti itu ya teman-teman. Lalu di bagian, sampingnya nasi gitu, itu ada 1/4 dari satu piring berisikan lauk pauk. Lauk pauk berupa protein hewani, protein nabati. Protein hewani itu berupa ikan, ayam, daging, telur. Lalu untuk protein nabati itu sendiri bisa berupa tempe, tahu, atau jenis kacang-kacangan yang lain. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut di bagian sisi yang sini nih. Bagian sisi yang sini sebanyak 3/4 dari satu piring itu berisikan sayuran. Nah, buat teman-teman yang kebutuhan sayurannya kurang nih atau kadang cuman, 1 sendok aja nih dalam satu kali makan. Porsi yang tepat dalam kita mengkonsumsi satu kali makan itu sebanyak 3/4 dan, bagian seperempatnya lagi itu berupa buah-buahan. Buah-buahan ini bisa berbagai jenis, bisa apel, pepaya, atau semangka, atau melon, atau jenis buah-buahan yang lain yang teman-teman suka, seperti itu. Di dalam konsep isi piringku ini tidak hanya membahas tentang, bagaimana porsi makan yang seimbang dalam, sekali makan, tetapi juga membahas bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan, cairan dalam sehari agar tidak terjadi dehidrasi. Oke, untuk panduan, porsi cairan atau kebutuhan cairan yang kita harus penuhi dalam satu hari itu sebanyak 8 gelas. Berapa teman-teman? 8 gelas dalam sehari. Oke, buat teman-teman nih yang belum, memenuhi kebutuhan cairannya, yuk kita, penuhin kebutuhan cairan kita dalam, 8 gelas per hari. Selain itu, konsep isi piringku ini juga membahas seputar aktivitas fisik. Berapa sih aktivitas fisik yang kita, perlu lakukan dalam satu hari? Kita memerlukan waktu 30 menit dalam 24 jam. 30 menit ini, bisa berupa, jogging atau jalan-jalan, atau bisa juga berlari, mungkin teman-teman ada yang suka bersepeda juga bisa bersepeda, dan aktivitas fisik yang lainnya. Selain itu, di konsep isi piringku ini juga membahas, seputar hygiene sanitasi. Oke, hygiene sanitasi itu apa sih? Hygiene sanitasi itu kebersihan, dalam porsi makanan yang akan kita konsumsi. Kebersihan diri kita sebelum kita mengonsumsi, gitu. Contohnya seperti cuci tangan sebelum makan. Selain itu, untuk kebersihan dari, makanan itu sendiri. Contohnya, teman-teman mungkin, pernah mendapatkan, makanan dari luar yang kadang tuh terdapat rambutnya. Nah, itu salah satu contoh di mana hygiene sanitasi makanan kurang terpenuhi. Oke teman-teman, mungkin itu saja konten kali ini berupa apa perbedaan dari konsep 4 sehat 5 sempurna.
dengan konsep isi piringku. Kalau konsep 4 sehat 5 sempurna ini belum mencantumkan, bagaimana porsi yang seimbang atau porsi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan gizi kita, dalam satu hari. Yuk kita terapin, pedoman isi piringku dalam keseharian kita. Oke, sekian dulu konten kali ini, mungkin kita bisa bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.